Selamat bertemu kembali teman-teman pecinta otomotif. Kali ini saya akan melanjutkan video tutorial mengenai cara modifikasi untuk membuka bagasi mobil dengan menggunakan tombol dan remote mobil. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan menyaksikan juga video tutorial bagian pertama. Teman-teman bisa cari di daftar list channel saya ini. Pada video sebelumnya telah kita bahas sampai dengan penginstalan tombol pembuka bagasi. Sekarang kita lanjut untuk menginstal perkabelan agar sinyal dari remote mobil ini bisa terhubung dengan door lock yang telah kita pasang sebelumnya untuk membuka bagasi. Subscribe dulu bos, biar ngalir ilmunya. Untuk menghubungkan sinyal remote mobil ini, di sini kita memanfaatkan terminal induk dari remote mobil itu sendiri ya teman-teman. Dan kita memakai satu buah relay kaki 4. Ini sudah saya siapkan skema penginstalannya ya. Teman-teman boleh screenshot terlebih dahulu, atau teman-teman boleh meminta kepada saya melalui kolom komentar. Nanti teman-teman boleh download melalui link Google Drive yang saya bagikan. Saya akan jelaskan terlebih dahulu ya, agar teman-teman lebih paham untuk menginstalnya nanti. Jadi begini teman-teman, ini skema dari penginstalan kita yang kemarin ya, untuk penginstalan tombol pembuka bagasi. Jadi ini tombol, ini soket, jadi di soket itu ada 4 kabel. Jadi yang ini untuk menghidupkan lampu, ini untuk menghidupkan lampu tombol, dan yang ini, yang dua ini adalah untuk kabel untuk fungsi utama dari tombol ya teman-teman, untuk membuka bagasi mobil. Jadi ini ada 2 kabel, dua ini adalah positif ya teman-teman. Jadi tombol ini yang memutus. Jadi di sini satu ke door lock ya, satu ke door lock. Jadi di door lock ini ada 2 kabel, satu positif yang dari tombol, yang satunya ke ground. Nah, di sini satu lagi ini ke api standby. Nah, sekarang penginstalannya kita lanjutkan untuk menginstal agar bisa membuka bagasi dengan remote control. Nah, ini kelanjutannya ya teman-teman ya. Makanya saya bilang dari awal tadi, di sini kita memanfaatkan central remote control dan kita memakai relay kaki 4. Nah, di sini saya jelaskan ya teman-teman. Sebenarnya kunci dari instalasi ini, kuncinya itu sebenarnya ada pada satu kabel yang dari central remote control. Jadi satu kabel ini akan mengeluarkan arus apabila kita memencet tombol membuka dari remote control ini, kira-kira beberapa detik ya teman-teman. Jadi begitu kita tekan, tahan beberapa detik, satu kabel ini akan mengeluarkan arus, nilainya negatif. Nah, inilah yang akan kita manfaatkan untuk menjadi sinyal. Ini yang kita manfaatkan untuk menjadi sinyal yang akhirnya akan menggerakkan door lock yang kita pasang di bagasi mobil. Arus negatif yang dari kabel ini kita hubungkan ke relay kaki 4. Saya anggap teman-teman sudah paham ya cara kerja relay. Kalau teman-teman belum paham, nanti saya buatkan video mengenai cara kerja relay ya teman-teman. Jadi arus negatif ini kita hubungkan ke relay kaki 4, kita hubungkan ke
eh, ke terminal 85 ya teman-teman ya, ke terminal 85. Ini terminal 85 dan 86 ini untuk menggerakkan relay ya teman-teman ya. Ini terminal 30 ini api sumber, ini api dari api standby. Jadi di sini dia terputusnya, di sini terputus. Ini jembatannya. Jadi begitu terminal 85 dan terminal 86 terhubung, ini pun terhubung, sehingga arus standby akan mengalir ke terminal 87. Jadi di sini jembatannya di sini terputus untuk mengalirkan arus, di sini terputus juga untuk menggerakkan relay ya teman-teman. Jadi karena di sini kita memanfaatkan terminal 85 arus negatif ini sebagai sinyal, otomatis yang 86-nya ini kita standby kan, apinya kita standby kan. Jadi hanya menunggukan apabila sinyal datang, negatifnya datang, maka relay akan berfungsi. Oleh karena itu di sini kita jumper, kita hubungkan ya. Nah, jadi ini api standby, di sini api standby, di sini api standby untuk menunggu sinyal, di sini api standby untuk apabila relay berfungsi, ini arus akan nyebrang ke terminal 87. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi begitu relay ini berfungsi, api standby yang kita ambil dari soket, api standby yang kita ambil dari soket ini akan mengalir ke terminal 87 dan mengalir ke sini. Nah, jadi dari sini dia akan mengalir ke door lock, sehingga door lock akan bekerja karena kabel ground memang sudah terpasang ke baut ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Saya ambil ini api standby-nya kan kita buat independen ya teman-teman ya. Jadi api standby ini sebetulnya bisa saja kita ambil dari sentral remote mobil, karena sentral remote mobil ini juga ada api standby-nya. Oleh karena itu remote bisa berfungsi apabila mobil dimatikan. Tapi saya memilih api standby, saya ambil lebih independen ya teman-teman ya. Tujuannya agar menjagakan apabila terjadi trouble di sentral remote mobil, apakah kita mau mengganti remote atau ada masalah pada relay. Jadi setidaknya tombol masih bisa kita gunakan untuk membuka bagasi. Begitu teman-teman. Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman ya. Jadi nah ini dia, ini satu kabel pada sentral remote mobil, ini yang akan menghantarkan arus negatif apabila kita menekan tombol buka selama beberapa detik. Saya akan memperlihatkannya kepada teman-teman dengan menggunakan tes pen DC. Jadi begini ya teman-teman, karena kita di sini mau cek ground, cek arus negatif, berarti kabel yang di belakang tes pen ini kita standby kan di positif. Lain kalau seandainya kita mau cek api, kita standby kan kabel belakangnya itu di negatif. Jadi karena kita mencari ground, mencari arus negatif, yang kabel belakang ini kita standby kan di kutub positif. Jadi kalau seperti ini, nah ini lampu tes pen hidup, berarti kita dapat arus negatif. Nah begitu caranya teman-teman. Oke, kembali lagi ke dalam, kita akan tes
untuk mencari atau membuktikan apakah benar ini kabel ini atau terminal ini yang warna coklat ini. Mungkin di setiap sentral dari remote mobil ini beda-beda warnanya teman-teman, tapi teman-teman bisa memakai cara ini untuk mencarinya. Jadi kita tes. Ini dihubungkan ke sini. Nah, coba kita tes ya teman-teman. Kita tekan tombol membuka sekitar beberapa detik. Nah, itu dia arusnya. Dan arus itu adalah arus negatif. Jadi arus negatif itu yang kita buatkan sebagai sinyal ya teman-teman ya. Kita manfaatkan dia sebagai sinyal. Untuk selanjutnya, kabel sinyal negatif ini kita hubungkan ke relay. Ini saya memakai soket kaki relay ya teman-teman ya. Nah, seperti pada gambar kita, ini dia arus negatif ini kita hubungkan ke kaki 85. Nah, ini dia kaki 85. Nanti teman-teman lihat sendiri ya di relaynya, dicocokkan, dimasukkan ke sini. Nah, nanti teman-teman tandai sendiri mana yang kaki 85, mana yang kaki 87, 30 dan 36. Nah, di situ ada tulisannya ya teman-teman ya. Jadi ini arus sinyal negatif ini ke kaki 85, sementara api standby kita letakkan dari api sumber ya teman-teman ya, itu di terminal 30. Nah, ini dia nih api sumber yang ke soket. Nah, ini dia api sumber, dan kita jumper ke kaki terminal 86. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Yang biru ini dia yang 87. Nah, ini dia bergabungnya di soket. Jadi kalau tombol remote kita tekan untuk membuka door lock, dia tidak melalui tombol. Jadi dia langsung bertemu di kepala soket yang sebelah sini. Jadi dia langsung ke door lock. Begitu teman-teman. Nah, di sini dia bergabungnya. Nah, seperti ini. Ini penginstalan sudah jadi ya teman-teman. Teman-teman tinggal merapikan seluruh perkabelan. Ini relay ini lebih rapi apabila kita dekatkan di terminal remote control. Nah, nanti kita kasih selasi ban biar dia nempel ke sini. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman merapikan di mana letaknya. Terus tombol nanti teman-teman buatkan di cover penutup ya, penutup dashboard bawah ini. Nah, begitu teman-teman. Karena penginstalan ini sudah jadi sempurna ya teman-teman. Penginstalan tombol sudah selesai dan penginstalan untuk menghubungkan ke remote juga selesai. Jadi kita tes untuk kedua-duanya untuk terakhir kali. Itu pintu bagasi mobil sudah kita tutup. Untuk awalnya kita tes melalui tombol. Ini kita tekan. Nah, ada bunyi door locknya ya teman-teman ya, dan ini terbuka. Kita tutup lagi, kita coba dengan
remote control. Kita tekan beberapa detik. Nah, terbuka lagi. Nah, jadi instalasi ini sudah berhasil ya teman-teman ya. Dan satu tips lagi saya bagi tahu kepada teman-teman, ini akan lebih sempurna lagi apabila teman-teman menambahkan hidrolik ya teman-temannya, hidrolik untuk membuka bagasi ini lebih lebar lagi. Dan saya belum sempat untuk memasang itu. Mungkin lain waktu saya akan pasang dan akan saya review di video selanjutnya. Demikian video saya untuk tutorial cara membuka bagasi dengan menggunakan tombol dan remote mobil. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel saya, tonton semua video-video menarik dari saya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.